Lalu apakah pensiunnya pembangkit listrik batu bara ini akan berdampak pada permintaan batu bara di dalam negeri dan sejauh apa upaya emiten batu bara mendukung masa depan yang berkelanjutan? Kami sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Samindo Resources Gilbert Markus Nisapi. Selamat sore, Pak Gilbert, Sore apa Bu kabar? Maria, baik Kalau Bu. dilihat dari artikel tadi atau berita tadi, informasi tadi, Indonesia seperti berkejaran waktu ya, ini Ya, dipensiunkan menuju ke net zero emission 2060, 2058 udah nggak boleh lagi beroperasi begitu ya. Ini tampaknya berkejaran dengan waktu yang memang karena tinggal sisa 20 tahunan lagi ya Pak Gilbert ya. Anda oke. melihatnya seperti apa sih untuk target dari net zero emissions gitu ya, pandangan Anda juga dengan target pensiunnya batubara di Indonesia cukup berpengaruh nggak nantinya terhadap side effect-nya begitu ya terhadap Ya. permintaan batubara secara keseluruhan? Saya pikir gini, pemerintah memang ditekan untuk menggunakan energi terbarukan ya. Tapi kita lihat target pemerintah tahun 2025 saja itu akan menggunakan 23% energi untuk Indonesia itu menggunakan energi terbarukan atau renewable energy. Tapi pada kenyataannya sampai tahun lalu itu baru sekitar 12-an%, bahkan 15% pun belum nyampe gitu. Jadi kalau kita berbicara apakah batu bara ini bisa tergantikan, jadi tadi kan pembangkit listrik tenaga batu bara pelan-pelan akan dihentikan. Tidak boleh ada lagi di 2030 untuk Betul, pembangunannya gitu ya. ya. Tapi kenyataannya kalau kita lihat penemuan energi terbarukan itu minim sekali gitu. Jadi sekarang kita masih ketinggalan sangat jauh. Jadi saya nggak bisa bilang optimis atau pesimis, tapi kenyataannya energi terbarukannya itu belum memenuhi target pemerintah 23% aja di tahun 2025. Betul, betul. Mungkin 15% aja pun tidak akan tercapai. Jadi bagaimanapun menurut saya batu bara masih akan menjadi primadona bahkan sampai 10-20 tahun ke depan. Primadona atau ya karena memang belum bisa ada pilihan lain, Betul. not another option. Karena kita tahu Ya. kalau di 2025 itu kan preparationnya sudah kurang lebih beberapa tahun lalu, bahkan 10 tahun lalu begitu ya, sudah disiapkan bahwa ada pengurangan net zero di 2023, 2025, 2050 begitu ya. Kalau kita coba lihat saat ini kan ada upaya beberapa perusahaan untuk menerapkan ya, ada standarnya seperti standar green mining practice atau good mining practice lah, taruhlah di sana begitu. Apakah cukup dianggap berhasil ini untuk menekan kurang lebih emisi karbon tanah air? Kemudian sekarang kan juga ada namanya penerapan bursa karbon juga yang akan diterapkan pas sekali di pekan ini begitu ya. Semuanya tampaknya memang sudah merujuk kepada keberlanjutan atau sustainability untuk. Ya, saya setuju. Tapi gini, pertama, kenapa orang tetap pakai batu bara? Karena itu yang paling murah. Kita harus lihat itu dulu. Batu bara itu masih 3-4 sen dolar per kWh. Yang lain masih di atas 5 dolar. Apalagi geothermal masih 12 sen per kWh. Kemudian tentang sustainability di tambang kami sudah mengimplementasikan ya. Itu kita pakai konsep ESG, Environmental Social Governance. Jadi penggunaan solar kita tekan, kita melakukan efisiensi dengan pemasangan alat-alat tertentu supaya solarnya lebih hemat. Kemudian kita review lagi penggunaan pompa di tambang misalkan, apakah perlu 2 atau 3 pompa? Kenapa tidak satu pompa saja yang panjang, yang besar sehingga energinya bisa lebih hemat. Kemudian di tambang juga teman-teman sudah mulai menggunakan misalnya untuk lampu-lampu tambang tidak lagi menggunakan genset, tapi kita menggunakan tenaga matahari gitu. Tapi ya kalau tambang batu bara itu jadi masalah karena hitam kan dia, jadi itu harus dibersihkan lagi. Ada banyak cara sih. Kemudian jarak tempuh juga kita karena semakin jauh jarak tempuhnya itu solarnya semakin besar. Kalau solar semakin besar emisi gas buangnya juga semakin besar. Jadi saya pikir kita di tambang sudah mencoba untuk menerapkan itu. Kita juga diukur setiap bulan ESG kita, emisi gas buang kita berapa gitu. Apakah penggunaan solar kita semakin menurun atau tidak, semakin efisien atau tidak. Kemudian kita juga dipaksa untuk menggunakan biosolar, solar dari sawit ya.
Tapi tetap ada masalah penggunaan biosolar karena energinya itu kurang besar gitu. Kan kita lihat alat-alat berat kita itu kan dia Butuh kadang dorongan manjat, gitu ya. dorongannya Yes. ya. Nah, kita campur 30% aja itu udah apa ya, udah susah gitu jalannya. Kira-kira gitu, Bu Maria. Jadi kalau kita bicara sustainability di mining itu kita lakukan. Programnya namanya ESG, Environmental Social Governance. Kemudian kita di Kideko, katakanlah Kideko Jaya Agung itu sudah membeli satu bis listrik untuk sedang diuji coba lah untuk antar jemput karyawan gitu. Kemudian kami juga didorong untuk penghematan air. Jadi sedapat mungkin jangan menggunakan air yang di dalam tanah gitu. Sedapat mungkin menggunakan air yang di surface sehingga didaur ulang lah gitu. Nah, itu upaya-upaya kita lah. Jadi nanti lama-lama targetnya akan semakin besar penggunaannya atau seperti apa? Akan semakin besar. Kalau sekarang kan berarti ada transisi ya Pak, ada perubahan-perubahan, berarti ada banyak sekali biaya yang juga harus di-adjust karena transisi ini. Nah, seperti apa plan mungkin dari perusahaan melihat transisi ini nanti akan lebih mendominasi selebihnya, bahwa kita melakukan green mining practice dalam running bisnis gitu di perusahaan, seperti apa Pak Gilbert? Misalnya gini, penanaman pohon di tambang juga kita terus galakkan. Gitu. Kita bahkan kami masuk juga ke desa-desa tempat di sekitar tambang untuk menggalakkan ayo tanam pohon, karena semakin banyak pohon ditanam dia kan semakin menyerap karbon monoksida, karbon dioksida ya. Juga yang di pohon di sekitar pantai di mangrove itu juga kita galakkan. Bahkan terakhir sekitar sebulan 2 bulan yang lalu saya coba ke BRIN. Di sana mereka sedang menggalakkan namanya hydrogen energy gitu. Di BRIN bahkan mereka sudah buat sepeda motor dengan tenaga air gitu. Nah, itu kita juga coba berpikir ke situ, apakah di tambang ini bisa diimplementasikan atau tidak. Mungkin nggak nantinya akan 100% EBT gitu Pak, artinya greennya akan sampai ke 90% atau mungkin bahkan akan 100%. Selain tadi Pak Gilbert mengatakan bahwa dorongannya untuk beberapa apalagi alat beratnya kurang kenceng gitu ya. Harganya mungkin Pak agak berat juga nih, seperti apa Pak kalau yang Anda lihat? Bisa. Misalkan gini, di beberapa tambang di negara barat ya, itu bahkan alat beratnya udah menggunakan baterai. Gitu, pakai nikel, berarti kan tidak menggunakan lagi contohnya minyak gitu ya. Jadi udah pakai baterai. Nah, tapi di sini belum diuji coba apakah bisa atau tidak gitu. Kalau masalah bisa atau tidak, saya pikir bisa aja gitu, bisa aja. Nah, tapi lagi-lagi karena percontohannya di luar pun juga sudah dilakukan gitu ya Pak Gilbert. Lagi-lagi PR-nya sekarang kalau tentang batu bara, apakah ada energi lain yang bisa menggantikan batu bara yang semurah batu bara? Saya tanya ke Pak Gilbert, apakah ada atau sudah muncul belum bibitnya? Sampai sekarang belum. Ya, kita coba tenaga matahari. Sebetulnya Indonesia ini tenaga matahari itu potensial menurut saya. Kan kita dapat berita bahwa dalam 3-4 bulan, bahkan 6 bulan terakhir, itu ekspor kuarsa kita, pasir kuarsa, batu kuarsa, itu ke Cina semakin besar. Akhirnya dilakukanlah pengecekan, kenapa nih Cina minta kuarsa semakin banyak dari kita. Ternyata mereka mengembangkan solar cell, energi matahari. Nah, di sana mereka bikin solar panel banyak di Cina itu. Sehingga pemerintah dalam diskusi kami juga diundang mengatakan nih kita harus antisipasi gitu. Kalau memang dia semakin banyak menggunakan pasir kuarsa dan datangnya dari kita, kenapa enggak pabriknya solar panelnya kita datangkan ke sini? Jadi kita produksi pabrik solar panel yang ke sini gitu datang ke sini gitu. Jadi kita bisa produksi pembangkit listrik tenaga matahari gitu. Apakah cost effectionnya juga akan 11-12 mirip dengan batubara? Dan ini artinya gapnya cukup jauh masih besar. Jadi sampai sekarang perhitungannya itu batubara masih yang paling murah, 3-4 sen. Yang lain pernah tenaga matahari diturunkan sampai 6 sen. 6 sen di kalau nggak salah di Australia.
itu sampai 6 sen, tapi batu bara tetap paling murah. Geothermal masih 12 sen, tenaga angin masih 8 sen dan sebagainya. Jadi masih batu bara. Selama batu bara masih yang paling murah, apalagi Indonesia banyak sekali batu baranya. Sampai 50 tahun ke depan tuh masih ada batu bara di Indonesia. Jadi selama itu masih sangat efisien, masih sangat murah, saya pikir susahlah kita untuk berubah ke energi yang terbarukan itu. Bertransisi sudah dilakukan begitu ya, tapi kayak 100% mungkin akan berubah, mungkin harus ada yang dikejar gitu ya dari sisi sustainability energinya ini gitu ya. Sebetulnya yang kalau mau gas memang energi fosil. Batubara kan juga hilirisasinya bisa masuk ke gas juga untuk sisi batubara. Tapi mahal, masih sangat mahal. Batubara mau dijadikan cair mahal, batubara dijadikan gas juga mahal. Nah, gas sendiri, gas alam, sebetulnya itu energi fosil, tapi pencemaran lingkungannya minim lah, sebetulnya itu. Nah, yang harus dilakukan pemerintah eksplorasi, karena masih ada banyak cekungan-cekungan minyak dan gas Indonesia yang masih belum dieksplorasi gitu. Nah, itu yang dibor lagi, sehingga kita bisa menemukan paling nggak gas gitu. Oke. Dengan target-target tahun kita bicarakan seperti tahun 2050, 2060 begitu ya, akan terkejar atau tidak kalau kemudian pemerintah melakukan step itu untuk demi green energy begitu ya, atau demi energi baru terbarukan? Ataukah sebenarnya butuh waktu yang lebih panjang lagi yang Anda lihat Pak Gilbert? Nah, ini lagi-lagi seberapa cepat kita bisa menemukan energi terbarukan yang murah gitu. Nah, kalau kita genjot gitu ya, ayo terus, misalkan gini. Kemarin orang bilang bahwa ntar lagi kita akan pakai nikel sebagai baterai listrik sehingga emisi gas buangnya semakin kecil. Tapi belakangan orang ini nikel akan terus nggak? Jangan-jangan ini hidrogen energi yang dari air. Nah, itu akan menggantikan juga, bisa aja begitu gitu. Jadi ya saya pikir bisa asal eksplorasi, penelitian, research-nya itu dilakukan terus menerus. Tapi ya kita nggak khawatir juga kalau untuk Indonesia ya, bahwa batu bara kita masih banyak. Batu baranya masih banyak. Iya, gitu jadi kalau itu nggak ketemu pun ya kita mau nggak mau pakai batu bara gitu. Mungkin untuk menggenjot tadi menemukan lagi sumber-sumber energi yang jauh lebih murah gitu. Apa yang perlu didorong Pak Gilbert yang Anda lihat? Insentif misalnya, contohnya gitu ya. Yang mau dibutuhkan perusahaan apa sih gitu untuk mencapai misalnya target penambangan berkelanjutan. Kemarin kalau dari Asosiasi Emiten begitu ya, atau Indonesia juga mengatakan AETI gitu ya, mengusulkan ada reclamation, rehabilitation bank gitu ya, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan alam. Kan katanya Pak Jokowi juga bilang nggak boleh ditinggalin yang bekas ditambang, harus diperbarui lagi. Ada nursery masuk ke dalam persemaian begitu ya. Nih, Anda melihatnya seperti apa? Nah, untuk memberikan efek atau dampak baik terhadap lingkungan pastinya Pak Gilbert. Sekarang kan sudah ada yang namanya jaminan reklamasi. Ya kan kita bayar. Jadi seberapa banyak yang kita gali itu kita masukin duitnya pemerintah. Jadi kalau kita tidak menutup kembali, duit itu nggak akan kita bisa ambil. Tapi buktinya ada banyak tambang yang juga yang nggak ditutup kembali, nggak ditanam gitu. Pemerintahnya juga saya nggak tahu. Jadi intinya menurut saya sih disiplin sama penegakan hukum gitu. Bagaimana ini misalkan kita tidak reklamasi dengan baik, udah jangan dikasih izin lagi. Termasuk orangnya di blacklist katakanlah gitu. Ya, jadi sebetulnya udah banyak ya usulan tentang yang tadi Ibu bilang bahwa ada reclamation bond. Ada rehabilitation bank gitu ya kayak gitu. Itu sebetulnya sama aja dengan jaminan reklamasi, ada jaminan penutupan tambang sekarang bahwa kita dalam 3-4 tahun terakhir sebelum tambang ditutup kita harus nabung nih. Nabung supaya kalau tambang ditutup ada industri baru yang bisa menggantikan tambang gitu. Nah, kalau itu semua dijalankan dengan disiplin, dengan baik. Jadi kuncinya kalau saya ada di kontrol pemerintah. Pengawas-pengawas. Intinya di situ. Iya, gitu kalau pengawas-pengawas tambangnya mengontrol dengan baik, mengendalikan dengan baik, dimonitor terus dengan baik, diawasi dengan baik. Saya pikir ini tambang-tambang juga akan disiplin. Ya. Pencemaran tidak akan terjadi, reklamasi juga akan baik, sehingga emisi gas buang yang dicita-citakan
nol ya pada tahun 2045 karena 45. kemarin Yes. saya dengar pidatonya Pak Arsyad sebagai Ketua Kadin yang Indonesia Emas tahun 2045 cita-citanya memang zero emission. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil Anda lihat ya? Bisa ya, asal kita bekerja keras, risetnya terus digalakan, penelitian terus sehingga energi terbarukannya betul-betul dicari gitu, dieksplorasi untuk ditemukan menggantikan batu bara gitu. Yang based on dari sisi cost-nya pun juga bisa murah, bersaing betul, gitu ya. Itu kayaknya memang butuh kerjasama, nggak cuma satu pihak begitu ya Pak Gilbert ya. Betul. Harus banyak kerjasama juga dari berbagai macam pihak. Kita akan tunggu nanti seperti apa, karena memang planningnya cukup panjang ke 2060, tetapi kalau tidak dimulai pada saat ini, tampaknya akan ketinggalan jauh gitu ya. Sudah banyak negara-negara yang berhasil dengan percontohan ini. Terima kasih karena sudah hadir di sini, Direktur Samindo Resources Gilbert Markus Nisapi. Pak Gilbert, thank you so much. Sehat-sehat terus untuk Anda. Terima kasih Bu Maria. Dan demikianlah segmen khusus Sustainable Futures. Dan acara ini terselenggara atas dukungan berbagai pihak. Di antaranya PT Bank Rakyat Indonesia, PT PLN Persero, PT Pertamina Persero, PT DBS Indonesia, dan PT Bank Syariah Indonesia, TBK.